Pangkat si burung trigonometri ya, sin kostan ya, kecepatan angin, kelembaban udara, diameter jida, dan apa yang lebih rumit lagi, tingkat kepolosan si burung. Bisa-bisanya mulus kalian itu. Cepat kena, cepat mau berkata apa? Saya tidak terima, mana bisa Anda terima, udah jelas di sini. Mau ngatain burungnya, dasar burung kurang aja, nggak ngerti burungnya bahasa Indonesia. Itu ngapain? Ya udah. Beliau sibuk malah mencari, ya Allah, sekian banyak kau pilih nyampe sini, pasti ada sesuatu yang harus aku obati. Ya. Udah pilihnya tobat, udah baik tambah baik. Dan kalau pernah pilih kita jadi korban dijahatin, ya Allah maha adil, tenang aja. Ya, nggak ada rugi-ruginya. Udah pilihnya tobat, udah baik tambah baik. Dan kalau pernah pilih kita jadi korban dijahatin, ya Allah maha adil, tenang aja. Ya, nggak ada rugi-ruginya. Ya istilah, banyakin syukur, banyakin tobatnya. Udah itu ya, dilakuin terus menerus. Ya. Oh, tapi aku beneran korban. Terus masa aku yang dipenjara, dia tidak dipenjara? Apakah dikira Allah tidak akan adil? Kepahitannya pasti jadi penggugur dosa. Kalau tidak menggugurkan dosa, pasti meninggikan derajat. Dia izin ya, aslinya. Kalau orang habis bikin dosa terus dapat hukuman dari Allah, demi Allah itu pertolongan. Lumayan gugurin dosa. Ya, 10 koruptor ditangkap 1, ngambek tuh yang 1. Kenapa teman saya yang 9 gak ditangkap? Tapi setelah menjalani masa hukuman beberapa waktu malah bersyukur, alhamdulillah udah saya yang ditangkap. Lumayan jadi bisa tobat, gugurin dosa, jadi kenal Allah. Kabayang kalau sampai meninggal korupsinya berhasil terus. Ternyata dia ditangkapnya doa dari anak istrinya, ya Allah pengen punya suami, ayah yang soleh. Gimana caranya bisa jadi soleh, korupsinya berhasil terus? Ya, tolongan, aman. Ya. Kenapa berat? Ya itu kalau pengen jujur, kita memang masih segitu cintanya sama itu semua. Ya. Kalau udah masih cinta, dan 1 terlalu cinta sama dunianya, 2 memang belum pengen surganya Allah, ya udah pasti masih berat. Ya. Supaya katanya kita menjadi kalah sama anak-anak. Anak kecil, insya Allah lebih gampang bahagia kan daripada kita. Ya. Bayangin senyumnya anak-anak. Ya. Senyum-senyum yang gak pernah mikirin cicilan kan. Ya. Motor di rumah bunyi-bunyi melulu. Resesi 2023, krisis ekonomi dalam naik, gak pernah mikirin itu sedikit pun, tumbuh besar. Ya, tenang aja. Dan anak kecil itu bukti bahwa manusia itu lebih mudah berbuat baik daripada yang orang bilang orang-orang itu pada jahat. Enggak, lihat anak-anaknya habis benjol sama temannya 5 menit kemudian udah main. Ya, dan berantem siapa? Ibunya. Ya. Nah, kamu habis benjol sama dia, anak kecil mah sederhana. Benjolnya udah gak sakit, dia punya mainan yang aku suka, selesai urusan. Coba orang dewasa. Dari sekian banyak yang muji, ada 1 yang mencaci. Dasar banyak ngomong. Ngambeknya bisa sampai bulan depan. Sampai ada yang bela-belain, ini tidak bisa saya terima. Pasal pencemaran nama baik, bawa ke pengadilan. Habis duit ratusan juta buat pengacara, pengadilannya berbulan-bulan. Ya. Kita kenal gimana ya? Oh, canggih ya. Asa mirip ya. Teman saya ya. Oh udah. Baik, silakan lanjut. Insyaallah. Ya. Padahal sekali lagi kalau kita pikir ya, anak-anak sama orang dewasa, ilmunya lebih banyak anak-anak atau orang dewasa? Dewasa. Uangnya banyakkan anak-anak atau orang dewasa? Dewasa. Kecuali mungkin Rafaman atau Cipung ya, banyakkan mereka uangnya. Ya dari kecil juga. Ya. Tapi bisa jadi kita lebih sulit bahagia dibanding mereka. Apa penyebab paling utamanya? Sederhana. Di hati anak-anak itu belum ada pesaing Allah di hatinya. Meskipun mereka juga belum ngerti fikih ibadah gimana, tapi
Kalau kita makin gede, oh gini ya rasanya punya duit enak, gini ya rasanya punya jabatan enak, gini ya rasanya punya popularitas enak, kemana-mana diperlakukan spesial misalnya. Itu menjadi pesaing Allah di hati kita, sehingga nanti ketika akhirnya pengen bahagia, nyangkut kita. Percuma gaji segini, saya mah bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede dia. Kenapa harus kayak gitu? Dulu kita bisa tuh bahagia tanpa alasan. Dan ibu nanti udah langsung segede gini kan? Pernah orang kan ibu? Berarti kita pernah jadi manusia yang bahagia tanpa alasan, pastinya. Nah, ini salah satu kerennya Islam itu gak cuma melepaskan manusia dari perbudakan yang nyata dulu diperjualbelikan, tapi juga manusia sekarang diperbudak oleh keinginannya sendiri. Dan tenang aja, ya. Maka dari sini yuk istilah, karena makin berusaha taat kepada Allah, makin cinta kepada Allah, nanti pasti ingin juga menebarkan cintanya kepada sesama, baik mulai berdakwah dan lain-lain. Ya. Oh, emangnya syarat untuk berdakwah itu apa? Apa minimal harus hafal berapa juz dulu? Atau harus hafal berapa ribu hadis dulu? Itu penting demi Allah, betul. Tapi yang tidak kalah penting ada satu lagi selain itu, ya. Kita belajar dari kisahnya, salah satu kisah yang paling membuat saya terkesima dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau lagi jadi pemimpin tertinggi, presiden kalau zaman sekarang, Amirul Mukminin. Lalu beliau pengen angkat seorang gubernur, dipanggil ke calon gubernurnya, sini datang ke rumah. Pas calon gubernurnya nyampe, ternyata Sayyidina Umar lagi main sama cucunya. Kan segagah-gagahnya orang Pak, main sama anak kecil gimana? Nah, gitu, biasa aja. Maka si calon gubernur teh bahasa kitanya mah ilmiah, ya gitu mah. Katanya setan kita takut papasan sama Umar, ya gitu. Oleh Umar kelihatan ekspresi kayak gitunya. Kamu sini kamu. Kenapa mukanya kayak begitu? Apa kamu di rumah tidak punya anak dan cucu seperti ini? Dijawab, punya wahai Amirul. Terus apa kau seumur hidup tidak pernah main seperti tadi dengan anak cucu? Tidak pernah wahai Amirul ini. Karena merasa itu bisa menurunkan kewibawaan, menurunkan izzah. Apa kata Umar di kala itu? Pulang kamu sana, tidak jadi diangkat menjadi gubernur. Ada apa kalau gubernur ini? Apa kualifikasi saya kurang? Jawaban Umar sederhana, ya. Kalau kepada darah dagingmu saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW? Kecil, Masya Allah. Masya Allah, ya. Karena pernah menyaksikan sendiri orang dakwah nyampein kebaikan, pakai ilmu tapi nggak pakai cinta, ya, nggak pakai hati, nggak pakai kasih sayang. Ini kejadiannya waktu di Surabaya, ada bapak-bapak lagi nunggu lampu merah, panas, naik motor. Lalu di belakangnya ada orang yang telat ngerem, jadi kesenggol spakbornya. Itu juga kesenggol spakbornya doang Pak, bukan jidatnya. Si bapak yang kesenggol berdiri, balik badan, ngegebrak motor yang belakang. Sabar dong, ini Allah sabirin tahu. Dalilnya mah bener, Al-Baqarah 153 ya. Tapi sama sekali tidak ada perasaan kasih dalam hati. Boro-boro bayangan berantem Pak itu di jalan. Mana gua babok ini ya. Insyaallah. Hati dengan saya ya, insyaallah. Orang tua ke anak, pemimpin ke bawahannya, bos ke karyawannya, guru ke murid-muridnya. Pakai hati ya. Makanya ibu-ibu kalau suka curhat berduaan gitu ya, gak ada kamera, gak ada yang nonton, gak ada follower, gak ada subscriber ya, bisa lebih masuk tuh ke hati. Kenapa? Sederhana, pakai kasih sayang. Ya Allah, ini sahabatku datang membawa lukanya, aku ingin dia mendapatkan kebaikan, terus masuk ya. Jadi kalau misalkan udah tujuan tidak ada cinta kasih sayang, berat. Bahkan sampai kayak ke tingkatan kerjaan gitu. Saya pernah diceritakan orang karyawan
kopi, barista, tukang bikin kopi di coffee shop. Ngobrol, cerita lah dia akhirnya. Sebelum kerja di sini kerja di mana? Oh, saya kerja di perusahaan itu, jabatannya sudah setinggi ini, dan bahkan pernah di beberapa tempat lain jabatannya juga setinggi itu. Ditanya dong, loh, kan pasti di sini gajinya lebih kecil, kenapa mau pindah ke sini? Di sana kan gajinya lebih gede. Jawabannya sederhana, karena bosnya. Kenapa emang bosnya? Ya. Kalau bos di sini Pak, kemarin juga datang. Masya Allah. Gimana? Kabar anak lu keluarga sehat? Ini gua bawain madu nih. Kemarin katanya anak gua sakit ya. Nih bawa aja, kemarin anak gua sakit juga minum madu ini. Masya Allah sehat lah ya. Lu kalau pengen nemenin anak lu di rumah nggak apa-apa, coba dulu aja. Gampang lah targetnya, gua masih bisa jaga kok. Udah ganti-gantian aja. Sama titip salam ya buat ayah lu ya. Kemarin ketemu tuh di masjid. Masya Allah. Kalau titip salam nanti kalau bisa, nanti gua mampir lah naik-naik. Kalau bos yang lama emang gimana? Begitu datang, target gimana target? Kok penjualan cuma segini? Lu tuh kerja nggak sih? Kan tiap bulan gua nggak gaji lu. Cuma lah ya, gua bayar lu ya. Lu tuh bisa gua ganti kapan aja, tau nggak? Enak kan? Gede gajinya, tapi digituin terus tiap hari. Boro-boro ada kasih ya, dengan dikasih kayak tadi, akhirnya terdorong untuk saya pengen majuin di tempatnya biar tambah ramai dan dia bonusnya ngalir ke dia juga. Akhirnya masalah rezeki mana nanti gaji juga ada. Di tempat yang tadi gaji lebih gede tapi hati dongkol dia kan dikira gak nyambung, itu perasaan sakit hati sama penyakit fisik nyambung. Stres tiap hari bisa kena asam lambung ya. Dongkol tiap hari, jadi penyakit yang lain, gampang migrain lain-lain. Insya Allah, repot ya, kecinta kayak saya, Masya Allah. Dan, Masya Allah bisa ke arah sana ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Masya Allah. Ini juga menjadi teladan, salah satu teladan beliau yang juga keren ini kata saya, Masya Allah. Saya mendengarkan ceramah ini dari Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, semoga Allah merahmati beliau. Beliau pernah cerita kayak gini. Ini kejadiannya sama ketika Umar jadi Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi. Kalau ini suatu ketika ada gubernur datang ke kediamannya Umar, bawa oleh-oleh dong, ya. Dibawainlah kue kayak gini. Tapi begitu dicobain oleh Umar, rasanya enak sekali, saking enaknya langsung ditaruh lagi. Ya. Begitu ditaruh lagi, ditanya ke yang bawa, gubernur yang bawa, ini kue seenak ini di kota kamu semua orang bisa makan nggak? Sampai yang paling miskin sekalipun. Dijawab, enggak sih, ini kue mahal, yang sanggup beli orang menengah ke atas. Apa kata Umar? Di mana utang? Bawa pulang balik kue. Ditanya kan, wahai Amirul Mukminin, ini hanya sekedar kue, ada apa? Apa jawaban Umar? Ya, ketahuilah saudaraku, ketika kita menjadi seorang pemimpin, jika negeri kita kelaparan, kitalah yang harus paling pertama lapar. Jika akhirnya nanti atas seizin Allah negeri kita makmur sejahtera, ketahuilah kita yang harus paling terakhir kenyang. Mereka dulu, jangan kita. Maka apa kabar kalau misalkan masih ada pemimpin yang masyarakatnya lapar, pemimpinnya makin buncit? Ya, ini Masya Allah. Tadi saya sambil nunggu MC ya, saya buka kitab yang hijau, kitab Fadilatul Amal, Fadilah Amal. Buka lihat, terbuka pas kisah tentang Umar. Saya nanti boleh baca sendiri ya. Saya nangkep dari yang tadi ada. Suatu ketika dapat kiriman minyak wangi, minyak kasturi dari negeri Bahrain. Ya. Maka ini minyak untuk dibagikan kepada masyarakat. Ya. Udah gitu, beliau minta tolong kepada orang lain untuk tolong ditimbang itu minyak nanti dibagi-bagikan. Ya, tolong ditimbang. Semuanya pada nggak bisa. Bahasanya mas sederhananya, kenapa tidak kau saja wahai Umar? Ya. Maka ternyata Umar nggak mau, karena kalau benar tanganku, aku takut nanti ketika nimbang
ada minyak wangi yang nempel di tanganku, terus aku gosok-gosokkan ke bajuku, sedangkan itu bukan hakku, maka gak berani mengambil yang bukan haknya. Bukan ditetes, bukan dicobain ya, bukan diambil, sekedar terpegang botolnya, ngerasa itu ada wangi, terus beliau pakai sedikit, nempel di badannya, beliau gitu aja nggak mau makan. Segitunya menjaga dari yang bukan haknya. Ya orang manusia kayak gitu ya, luar biasa. Tidak wajar dicintai oleh rakyat. Ya. Nah itu bukti kalau karena cinta kepada masyarakat, ngapain capek-capek bisa ada kayak gitunya. Dan saya pernah ke beberapa daerah dan nggak sedikit ada yang minta didoakan, minta doainnya, tolong doain tahun depan saya pengen maju kontes ya tahun depan ya, mudah-mudahan tolong doain ya biar menang. Ya Allah, doanya minta menang, dikira kalau menang teh bakal jadi kebaikan bagi dirinya aja sih, tapi ya mengingat dulu balik lagi ke Umar ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan akhirnya ditikam sedang sholat. Ketika sedang sholat beliau ditikam oleh orang Majusi, Abu Lu'lu'ah atau Fayrus disebutnya ya. Ketika ditusuk dengan pisau beracun, lalu kan beliau menunjuk Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu untuk menggantikan beliau mengimami. Akhirnya kan digantikan oleh Abdurrahman. Dan ketika akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, maka masyarakat menentukan kan para sahabat siapa yang menggantikan beliau. Ada yang berpendapat dulu Rasulullah satu-satunya orang yang pernah menggantikan beliau sholat mengimami hanya Abu Bakar, makanya Abu Bakar jadi khalifah pertama. Lalu tadi Umar lagi sholat minta Abdurrahman untuk memimpin. Bagaimana kalau Abdurrahman saja? Jadi sebelum ke Utsman ada pilihan ke Abdurrahman. Apa komentar Abdurrahman? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tusukkan saja pisau itu ke leherku daripada aku yang menjadi pemimpin.